Oke, mari kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini, kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk bisa berkumpul, untuk bisa bersama-sama, untuk mendengar isi hati Tuhan, sama-sama berkumpul untuk sama-sama memuji dan juga menyembah Tuhan. Ya, buka hati kami Tuhan, saya percaya apa yang kami terima hari ini gak akan kembali dengan sia-sia, tapi setiap benih kebenaran, benih perjumpaan kami dengan Tuhan akan membuat kami menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami buka hati kami, berbicara kepada kami. In Jesus' name we pray. Amin. Oke, shalom semuanya. Nah, kabarnya guys, apa kabar? Sedap. Oke, thank you sebelumnya, sehat ya. Lagi baik-baik aja? Gimana kabarnya? Lagi baik-baik aja, lagi nggak baik-baik aja. Ya, nggak apa-apa ya. Kita datang sama Tuhan karena kita tahu kita butuh sempurnakan Tuhan. Oke, hari ini teman-teman ngasih tema yang sangat menarik, yaitu merohanikan konflik. Ya, merohanikan konflik. Ya, karena berbicara tentang yang namanya kita berjumpa dengan manusia, ya satu hal yang nggak bisa kita hindari sebenarnya adalah konflik. Cuma problemnya di Indonesia, konflik itu selalu punya pengertian yang negatif, betul ya? Jadi setiap kali ada konflik, kita langsung punya pemikiran bahwa konflik itu hal yang negatif. Pas sebenarnya konflik itu hal yang harus ada dalam hubungan. Ya teman-teman, misalnya dalam hubungan dengan orang tua, dengan pasangan, konflik itu adalah bagian dalam pemurnian. Ya makanya kalau teman-teman perhatikan ya, nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada komunitas yang sempurna, nggak ada juga bapak rohani atau mentor yang sempurna. Justru ketidaksempurnaan itu yang menyempurnakan. Ya firman Tuhan katakan besi apa? Menajamkan besi. Jadi justru indahnya perbedaan, indahnya ketidaksempurnaan justru akan menyempurnakan kita. Nah, pertama kita harus sadari dulu teman-teman bahwa kita semua kan sebenarnya lagi berubah jalan gak sih? Ya, kita lagi berubah jalan. Ya, Kariko nggak lebih hebat dari kalian, sama aja. Kita semua lagi berubah jalan. Mungkin sakitnya berbeda. Tapi sejatinya semua orang Kristen sebenarnya sedang berobat jalan. Ya, kalau 3 ayat 10 kan bilang ya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Ya, berarti pertobatan itu bukan satu monumen di masa lalu. Bukan sebuah momen saja di masa lalu, tapi pertobatan itu harus kita kerjakan setiap hari. Makanya jangan heran kalau misalnya dalam perjalanan teman-teman dengan Tuhan, sudah lahir baru, ya tiba-tiba masih muncul pikiran-pikiran negatif lah, keinginan-keinginan yang gak ilahi lah, keinginan-keinginan berbuat dosa, karena memang waktu Tuhan jadikan kita baru, Tuhan berikan rohnya kepada kita. Seperti di Tesalonika bilang kan, hendaklah roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi yang baru diperbaharui adalah roh kita. Tapi jiwa dan tubuh kita perlu yang namanya diperbaharui terus-menerus. Ya, kalau teman-teman perhatikan deh, kalau misalnya tubuh kalian nggak jaga, sakit nggak sih? Sakit ya. Kalau misalnya kalian makan sembarangan, sakit nggak? Sakit. Ya sama juga dengan jiwa kita. Jiwa itu apa? Jiwa itu bicara tentang pikiran, perasaan, dan juga keinginan. Nah, jiwa kita kalau kita nggak jaga juga, kita akan sakit. Jadi kita semua sedang berubah jalan ya teman-teman. Ada teman-teman yang mungkin punya luka, punya trauma di masa lalu, ya ditinggalin mantan, ya aduh sedih ya. Makanya sering kakak bilang mantan jangan di-maintain. Udah tahu mantan nyakitin, mau aja di-maintain. Jadi sakit terus kan. Ya, terus punya luka misalnya ditinggal sama orang yang kalian kasihi, dipukul, disakiti sama orang yang kalian sayang, misalnya orang tua. Kalian mengalami namanya bully, kalian mengalami namanya kekecewaan sama mentor, sama gembala, sama komunitas. Nah, hal-hal itu membuat teman-teman sebenarnya sedang dalam proses yang membuat teman-teman menyadari bahwa teman-teman lagi sakit dan lagi berubah jalan, termasuk kakak. Ya kita semua sedang berubah jalan sebenarnya. Jadi karena teman-teman sadar bahwa kita semua lagi berubah jalan, makanya jangan heran kita ketemu 1 orang, 2 orang, 3 orang punya keunikan masing-masing. Ya ada orang yang ekspresinya ya suka marah-marah,
Ya, ada orang juga yang suka sakitin orang, suka rendahin orang. Ya, akhirnya mulai terjadilah hal-hal yang enggak teman-teman inginkan. Ya, kalau beberapa orang menyebutnya itu sebagai sebuah konflik. Ya, nah ketika teman-teman sadar bahwa teman-teman lagi berubah jalan, kita semua sedang berubah jalan, pasti intimidasi pasti akan sering muncul dalam pikiran kita. Karena waktu Tuhan katakan dia adalah Tuhan yang selalu bekerja, ada satu orang juga, satu pribadi juga yang akan selalu bekerja. Siapa itu? Iblis. Itu kenapa Tuhan nggak pernah berhenti ya? Kalau teman-teman tahu di Roma 8 ayat 28 ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kata bekerja di dalam segala sesuatu. Kata bekerja itu dalam bahasa Yunaninya, kata yang dipakai adalah sunerge. Yang berarti Tuhan kita Tuhan yang terus-menerus bekerja. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur. Masalahnya mungkin kita yang nggak pernah bangun ya. Kita nggak pernah sadar bahwa kita ini perlu dibangun. Kita nggak pernah sadar kita ini perlu bertobat. Dia adalah Tuhan yang terus bekerja. Kenapa dia terus bekerja? Karena iblis juga akan bekerja untuk mengintimidasi kita. Dan pada akhirnya kita juga menyadari bahwa setiap kita juga pasti mengalami yang namanya tantangan. Kita pasti akan melewati yang namanya rintangan. Kita suka banget kan klaim lagu lebih dari pemenang ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tapi masalahnya kalau teman-teman nggak mengalami yang namanya pertandingan, teman-teman nggak mengalami yang namanya tantangan, kemenangan nggak akan teman-teman lewatin, nggak pernah teman-teman hadapin, teman-teman nggak pernah alami. Gitu. Jadi adanya tantangan adalah pintu untuk membuat kita mengalami yang namanya kemenangan. Nah, dari sini kita kira menyadari teman-teman. Setiap orang sedang berubah jalan. Setiap orang pasti diintimidasi. Setiap orang pasti melewati yang namanya masalah atau tantangan. Berarti kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita temui di sekitar kita. Orang di gereja, mentor kita, mereka juga sedang punya kelemahan. Mereka lagi berubah jalan. Mungkin di momen-momen tertentu mereka kuat, tapi di momen-momen tertentu mereka lagi diintimidasi. Mereka di momen tertentu lagi nggak ada masalah, tapi di momen tertentu mereka punya masalah. Akhirnya kita berjumpa dengan mereka yang unik, yang rumit, dan akhirnya banyak orang yang nggak kuat dengan hal itu, mereka memilih untuk pergi. Kalau aku percaya buat teman-teman yang ada di GBI Petamburan, teman-teman yang ada di youth di sini, kita sama-sama mau belajar. Kita mau hadir hari ini karena kita tahu kita mau belajar. Ketika konflik itu hadir, bagaimana kita mengatasinya. Amin teman-teman. Nah, kita harus sadar ini dulu teman-teman, bahwa konflik bukanlah arena pertempuran. Ya, konflik bukan arena pertempuran. Tapi konflik adalah konsekuensi perbedaan. Jadi konflik itu bukan arena pertempuran. Berapa banyak dari kita waktu ada konflik, apa yang kita lakukan? Kita fokus pada siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi konflik kita jadikan sebagai arena pertempuran. Harusnya ketika kita menyadari hal-hal ini, bahwa orang yang ada bersama-sama dengan kita, orang yang ada dalam komunitas kita, mereka juga lagi berubah jalan, mereka pasti akan mengalami namanya intimidasi, mereka sedang punya masalah, termasuk kayak kita juga. Kita akhirnya menyadari bahwa konflik ternyata bukan arena pertempuran. Konflik adalah konsekuensi dari perbedaan. Ya, pikiran kita yang berbeda, masa lalu kita yang berbeda, sakit kita yang berbeda, riwayat masa lalu kita yang berbeda, sejarah kehidupan kita yang berbeda-beda. Itu yang menyebabkan adanya perbedaan. Makanya banyak orang gak kuat di sini. Akhirnya terjadi yang namanya konflik. Ya, konfliknya juga dengan cara yang salah. Fokus pada siapa yang benar, siapa yang salah. Makanya hari ini kakak berharap teman-teman kita semua belajar. Supaya ketika ada perbedaan ini, kita bisa, yang kalau teman-teman ambil tema hari ini, merohanikan konflik. Kita akhirnya melihat sudut pandang yang baru tentang yang namanya perbedaan. Justru semakin banyak perbedaan, semakin kaya teman-teman. Teman-teman punya orang-orang yang luar biasa, dengan latar belakang yang luar biasa, dengan pikiran-pikiran yang luar biasa. Dengan segala perbedaan ini disatukan, ketika Kristus jadi pusat, teman-teman akan melihat keindahannya sebuah perbedaan. Jadi ingat baik-baik bahwa konflik bukanlah arena pertempuran. Tapi konflik adalah apa? Konsekuensi dari perbedaan. Nah, bicara tentang konflik yang biasa terjadi adalah di sini, di gereja misalnya, dalam komunitas, di dalam youth. Biasanya gini, kita fokus kepada yang gambar di atas.
Ya, untuk menjangkau generasi khususnya anak muda, kita beradaptasi. Ya, kita bikin konten yang yang cocok. Konten yang cocok sama generasi saat ini. Ya, apa ya supaya bisa menjangkau generasi saat ini? Kita fokus kepada hal-hal yang bisa relate sama generasi saat ini. Kita beradaptasi dan nggak ada yang salah dengan itu. Karena untuk menjangkau generasi kita perlu adaptasi. Tapi terkadang kita kehilangan yang namanya esensi dari sebuah gereja atau komunitas. Kita boleh beradaptasi terhadap konten, tapi jangan sampai konteks gereja kita tinggalkan, karena itu yang esensi. 10 tahun lagi mungkin adaptasinya berubah, teman-teman. Ya, teman-teman mungkin yang selama ini menggunakan TikTok, Instagram, Facebook, mungkin akan ada mungkin sosial media yang baru. Ya, kita dulu kan kayak gitu ya, ibadah kan harus ketemu. Ya, di setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kita mulai beradaptasi, mulai ada ibadah streaming. Kita mulai beradaptasi, bahkan kita nggak bisa ketemu, kita bisa ibadah kayak sekarang nih. Kenapa? Adaptasi. Adaptasi itu tergantung pada musim. Ya, nah kontennya boleh berubah. Kita perlu beradaptasi untuk menjaga generasi. Tapi jangan sampai kita kehilangan namanya esensi dari gereja itu sendiri. Esensi dari perkumpulan kita. Ketika kita katakan kita orang percaya, kumpulan orang percaya, kita harus pertahankan yang namanya esensi dari sebuah gereja. Kontennya mungkin bisa berubah-ubah. Ya, teman-teman tahu kakak kan dari muda ya, dari gereja muda. Ya, banyak orang bilang kok di muda bisa ya ketika banyak gereja misalnya kehilangan anak muda malah hampir 100% jemaatnya itu anak muda semua. Kenapa? Karena fokus kita bukan pada kontennya. Fokusnya pada konteks gereja itu sendiri. Ya, esensinya kita pegang. Karena kakak pernah melihat banyak gereja, kalau teman-teman perhatikan lah, YouTube-nya muda kurang. Sosial medianya muda, nggak bagus-bagus amat. Tapi karena kita fokus pada esensi, yang hal-hal yang kita adaptasi, kita jadikan itu secondary. Kita jadikan itu hal yang kedua. Karena jangan sampai hubungan dikalahkan dengan pelayanan. Kita demi mempertahankan pelayanannya, kita korbankan hubungan. Makanya tadi, konflik. Fokus pada pertempuran, siapa yang benar, siapa yang salah. Harusnya adanya konflik semakin kita sadar bahwa perbedaan membuat kita semakin kaya. Ya, karena ada begitu banyak isi kepala, orang dengan latar belakang yang berbeda, membuat kita pada akhirnya semakin dikuatkan dan semakin indah hubungan kita satu dengan yang lain. Makanya teman-teman, sadari hal ini dulu, bahwa konflik bukan arena pertempuran. Konflik adalah konsekuensi perbedaan. Dan dalam perbedaan ini, ketika teman-teman bergabung dalam sebuah gereja, teman-teman dalam komunitas, teman-teman fokus betul adaptasi terhadap konten untuk menjangkau generasi harus kita lakukan. Tapi fokuslah kepada hal yang esensi. Kenapa? Karena mungkin hal-hal yang adaptasi yang teman-teman lakukan untuk menjangkau generasi, mungkin teman-teman nggak sempurna, nggak apa-apa. Tapi yang esensi dari gereja, teman-teman bisa tetap pertahankan. Amin teman-teman. Nah, apa sih Kak esensi dari gereja? Nah kakak mau langsung lompat aja di sini ya. Kolose 3 ayat 14. Ya, firman Tuhan katakan begini, dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan juga apa? Menyempurnakan. Jadi waktu teman-teman lagi dalam sebuah konflik, teman-teman harus kenakan kasih. Ya, kalau kakak coba analogikan, teman-teman pakai jubah, kasih itu sebagai jubah. Waktu teman-teman pakai jubah kasih itu, teman-teman mengenakan kasih itu, teman-teman menyadari bahwa pusatnya bukan lagi ego kamu. Pusatnya harus Kristus. Karena Allah adalah kasih. Ya, teman-teman lihat di ini ya, Korintus 13 ya, 1 Korintus 13 bicara tentang kasih kan kuat banget di situ ya. Bahkan ada orang yang memberikan nyawanya, tapi firman Tuhan katakan kalau nggak punya kasih sia-sia. Ternyata ada loh orang yang pelayanan tanpa kasih. Ternyata ada loh orang yang memberi tanpa kasih. Ya, tapi hari ini kita nggak mau kayak gitu ya. Kita mau belajar ya seperti tema yang teman-teman hari ini adalah merohanikan konflik. Kita mau kita taat bukan karena supaya dapat upah. Kita taat karena kita cinta sama Tuhan. Makanya kita mau belajar mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan juga menyempurnakan kita dengan yang lain. Amin. Jadi kita punya perbedaan ya. Ya kakak dan teman-teman pasti punya perbedaan.
kita lagi berubah jalan, kita pasti akan mengalami yang namanya intimidasi, kita pasti akan mengalami yang namanya masalah atau tantangan. Dalam perjalanan kita akan berjumpa juga dengan orang-orang yang ternyata mereka juga lagi berubah jalan, mereka lagi punya intimidasi, mereka juga punya yang namanya tantangan, masalah dalam kehidupan mereka. Kita berbeda berjumpa, orang yang berbeda berjumpa, pasti perbedaan itu akan muncul. Tapi jangan sampai perbedaan ini menghasilkan konflik yang salah. Ya makanya yang tadi kami bilang, konflik bukan arena pertempuran, bukan tentang benar salah. Konflik adalah konsekuensi perbedaan. Begitu banyak kepala yang berbeda, begitu banyak isi kepala yang berbeda. Justru kita menyadari potensi untuk konflik akan semakin besar. Tapi kalau kita sebagai orang percaya menyadari hal ini, ketika perbedaan ada, kita menjadikan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan juga menyempurnakan. Nah, bicara tentang kasih kan luas banget ya. Ya, nah hari ini kakak izinkan untuk bagikan ke teman-teman untuk membahas perilaku-perilaku kasih yang mungkin ini menjadi patokan teman-teman. Ketika ada konflik nanti, ketika teman-teman berkomunitas, ketika teman-teman ada dalam keluarga Tuhan, teman-teman tahu teman-teman harus ngapain. Nah, yang pertama, kasih itu memberi yang namanya atensi atau perhatian. Ya, firman Tuhan katakan apa? Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya apa? Anggota-anggota yang berbeda itu apa? Saling memperhatikan. Garis bawahi kata anggota-anggota yang berbeda. Makanya yang sering kakak bilang, gak cocok gak usah cekcok. Ya, karena justru waktu kita sadar kita semuanya saling berbeda, kita harus apa? Saling memperhatikan. Justru itulah keindahan dari perbedaan. Ya, kita harus saling memperhatikan. Kita harus saling sayang-sayangan, bukan saing-saingan. Kita harus saling rangkul, bukan saling pukul. Ya, jadi kita harus saling memperhatikan meskipun kita punya yang namanya perbedaan. Ya, firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah apa? Tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, ini yang terjadi dalam gereja atau komunitas yang sering terjadi. Ada orang-orang tertentu yang hanya mau diperhatikan, hanya mau dikasihi, tapi nggak ada hubungan yang namanya hubungan yang saling. Firman Tuhan yang tadi kita baca bahwa Tuhan menginginkan kita saling memperhatikan. Kata saling punya pengertian dua arah. Jadi bukan hanya satu arah. Jangan hanya minta dicintai, tapi juga belajar untuk mencintai. Jangan hanya minta diperhatikan, tapi juga belajar untuk memperhatikan. Ya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi apa? Kepentingan orang lain juga. Jadi waktu teman-teman mau jadikan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, teman-teman akan memperhatikan satu dengan yang lain. Yang pertama atensi, yang kedua asumsi. Nah, asumsi ini punya pengertian ada dua. Ada asumsi negatif, ada asumsi positif. Asumsi itu kan itu sesuatu yang teman-teman pikir itu fakta, tapi belum terbukti. Itu sebagai fakta. Nah, di dalam hubungan, dalam komunitas atau gereja, kadang konflik negatif itu sering terjadi di area ini. Kita berasumsi orang itu seperti ini. Padahal belum terbukti dia seperti itu. Makanya kita harus belajar. Sebagai orang percaya kita mau belajar berasumsi positif. Kenapa? Karena hanya pikiran positif yang akan membawa kita kepada masa depan yang positif. Tapi gini Kak, kalau gue udah berasumsi positif nih terhadap orang itu, tapi ternyata dia sebaliknya, ya nggak apa-apa. Buat kakak gini, lebih baik kalian belajar percaya, tapi kalian disakiti, daripada teman-teman nggak mau disakiti dan nggak mau belajar percaya. Bukankah hubungan dasarnya adalah trust? Ya, hubungan dasarnya adalah percaya. Jadi waktu teman-teman sudah berasumsi positif dan pada akhirnya dia tetap melakukan hal-hal yang nggak baik, ya teman-teman tetap sedang belajar percaya. Meskipun resikonya disakiti, nggak apa-apa. Daripada teman-teman nggak mau disakiti dan nggak mau belajar percaya. Nah, kayaknya buat kita semuanya kita harus berasumsi positif, belajar berasumsi positif. Karena kita semua dipanggil untuk jadi worshiper, bukan gossiper. Ya, kita semua dipanggil untuk jadi penyembah-penyembah Tuhan yang punya pengertian bahwa kita harus setuju dengan apa yang Tuhan pikirkan. Jadi yang kedua,
berasumsi positif. Yang ketiga, belajar berkomunikasi. Jadi ketika teman-teman sudah mau belajar berasumsi positif, tapi kayaknya susah banget Kak. Masih aja muncul pikiran negatif. Komunikasikan dengan kasih. Kenapa? Karena banyak hubungan rusak karena komunikasi. Tapi banyak hubungan yang pulih dengan komunikasi. Kalau bisa dengan ramah, kenapa harus dengan marah? Jadi waktu ada sesuatu yang kamu nggak suka nih, yang kamu asumsikan, dan kamu kayaknya Kak susah banget untuk positif, udah nggak apa-apa. Kamu komunikasikan itu dengan dia. Bilang aja kayak, bro, gua rasa lu gini deh, lu ninggalin gua ya, lu nggak suka sama gua ya. Terus ketika dia bilang, enggak bro, gue emang lagi sibuk aja, lagi punya masalah aja gue, jadinya gue nggak hubungi lu lagi. Ya, teman-teman gak usah bilang, baper lu, misalnya ya. Misalnya ada orang yang ngomong ke teman-teman ya, dia bilang bro, gue merasa lu udah nggak sayang lagi sama gue. Kita nggak usah bilang ya baper lu, jangan bilang. Kalau memang dia merasa kita nggak hadir buat dia, kita minta maaf aja, ya. Karena secara sadar nggak sadar kan kadang kita suka saling melukai ya, saling memproses satu dengan yang lain. Makanya adanya komunikasi dengan kasih memperkuat hubungan kita. Segala sesuatu yang kamu asumsikan negatif, coba bicara sama dia. Karena dalam hubungan gak boleh pakai telepati. Berharap dia ngerti. Gak bisa. Apa yang kamu asumsikan terhadap mentor kamu, teman-teman kalian, ya coba komunikasikan. Ya, karena banyak hubungan yang rusak karena komunikasi, tapi banyak hubungan yang pulih dengan komunikasi. Yang keempat, edukasi. Dalam kasih harus ada yang namanya edukasi. Ya, tadi yang pertama apa? Atensi. Ya, asumsi positif. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, edukasi. Kenapa? Karena kalau kita cuma terima saja, ya terima orang tanpa ada kebenaran di dalamnya, itu namanya pembiaran. Ya, kalau kakak di sini tulis penerimaan tanpa tujuan untuk menjadi serupa dengan Tuhan adalah pembiaran. Makanya perlu ada yang namanya teguran. Ya, ingat baik-baik, kita semua hamba-hamba kebenaran, bukan hamba-hamba perasaan. Apalagi di kota besar kayak kita sekarang di Jakarta, ya teman-teman sadar banget kan bahwa kayaknya tentang isu tentang mental health itu lagi kuat banget. Ya akhirnya orang mengentertain perasaannya. Kakak setuju banget. Kakak bertahun-tahun belajar tentang yang namanya emosi, tentang mental. Tapi ingat baik-baik, kembali lagi kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang perasaanmu katakan. Apa yang kebenaran mau, bukan apa yang perasaan kita mau. Oke, kita mulai kompromi dengan kebenaran Alkitab, jadinya nggak jadi esensi lagi buat kita. Kenapa? Perasaan kita lebih besar daripada firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ingat baik-baik, kita nggak akan pernah bisa didewasakan Tuhan kalau kita masih mendewakan perasaan. Makanya dalam hubungan kita satu dengan yang lain, harus ada yang namanya edukasi, harus ada yang namanya teguran, harus ada yang namanya kebenaran. Sama kayak Tuhan ya, sebagai Tuhan yang baik, dia juga Tuhan yang mendidik. Sebagai Bapa yang baik, dia adalah Bapa yang mendidik. Kasih karunia dan kebenaran selalu berdampingan. Ya, Yohanes 1 ayat 14 kalau nggak salah katakan begini, Yesus sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kasih karunia dan kebenaran selalu berdampingan. Kita semua mau diterima apa adanya. Tapi kalau teman-teman mau berubah, teman-teman harus terima Tuhan seutuhnya. Sebagai yang Bapa yang baik, dia juga Bapa yang mendidik. Bahkan dalam hubungan kita dengan sesama, harus ada yang namanya teguran. Kalau salah, bilang aja salah. Gitu. Dan yang kelima, belajar mengapresiasi. Ya karena gini, banyak mungkin orang-orang sekitar kamu berubahnya nggak seperti yang kamu harapkan. Karena level excellent orang itu berbeda-beda. Buat kakak mungkin level excellentnya adalah 9. Terus ada satu orang yang melakukan sesuatu, ketika kakak harapkan 9, dia hanya bisa berikan 2. Ada kecenderungan dari kakak pasti akan menghakimi dia atau marahin dia. Tapi kita harus sadar, mungkin 2-nya dia bukan excellentnya kakak. Tapi karena kakak mengerti bahwa 2 itu bisa jadi adalah excellentnya dia, kakak mengapresiasi dia. Makanya level sebuah yang namanya excellent itu gak bisa diukur dari ukuran kita masing-masing. Semua orang itu punya level excellent yang berbeda. Misal, ada orang-orang yang dia kecanduan misalnya narkoba. Dan dia baru berhenti narkoba 2 hari. Dia cerita ke kita, ke Sofi sini. Sof, gua ini nih udah berhenti narkoba. Berapa? 2 hari. Aduh, buat kakak itu 2 hari itu bukan berhenti narkoba. Itu namanya jeda. Itu lagi istirahat doang. Ya, tapi teman-teman perhatikan, buat dia itu sebuah progres, sebuah effort yang besar untuk bisa sampai 2 hari. Makanya buat kita harus belajar
merayakan. Meskipun mungkin kecil perubahannya. Tapi namanya perubahan tetaplah perubahan. Ya, teman-teman gak akan bilang mangga kecil itu sebagai durian. Mangga kecil, mangga besar sama-sama mangga. Perubahan kecil, perubahan besar sama-sama perubahan. Makanya waktu Tuhan percayakan kepada kita saat ini adalah perubahan kecil, belajarlah rayakan perubahan kecil itu. Karena sebelum Tuhan percayakan perubahan besar, seringkali Tuhan hanya percayakan kepada kita perubahan kecil. Supaya apa? Kita belajar merayakan, kita belajar mengapresiasi hal itu. Gitu. Jadi kalau teman-teman menjadikan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan, belajar mengapresiasi satu dengan yang lain. Kakak sih belum pernah lihat ya. Ya di Jakarta misalnya lagi jalan ya, di Petamburan lagi jalan terus ada orang di trotoar jatuh, dia lagi overdosis. Terus kakak tanya, bro kenapa overdosis karena apa? Gue overdosis karena dipuji, habis dipuji sama gembala gue, habis dipuji sama teman-teman rohani gue. Kakak sih belum pernah ketemu ya orang overdosis karena dipuji. Jadi kenapa hal-hal yang baik kita susah untuk kita lakukan? Belajar apresiasi, belajar memuji. Ya, karena segala sesuatu yang kamu rayakan akan berulang. Ya, dan yang terakhir, dalam hubungan kamu dengan satu dengan yang lainnya, belajar manage ekspektasi. Karena suka apa yang membuat teman-teman suka kecewa kenapa? Ekspektasi. Ingat baik-baik, kakak pernah bilang ini udah lama banget nih. Kasih diuji ketika orang lain tidak sesuai ekspektasi. Makanya buat kita semua, kita harus manage ekspektasi kita. Tujuan kita dalam hubungan adalah mengasihi, bukan mengubah. Karena mengubah itu bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah mengasihi. Kalau misalnya dia belum berubah, setidaknya kitanya yang berubah. Amin teman-teman. Ini ayat terakhir. Ya, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan baik. Kalau kita putar ayatnya. Kalau kakak ganti kalimatnya. Berarti kalau pergaulan buruk bisa merusakkan kebiasaan baik. Lebih lagi, pergaulan yang baik bisa merubah kebiasaan yang buruk. Amin teman-teman, kita semua yang lagi berobat jalan, kita semua yang setiap hari pasti akan mengalami yang namanya intimidasi, pasti akan melewati yang namanya tantangan atau masalah. Ketika kita berkumpul satu dengan yang lain, kita mempertahankan hal yang esensi dari keluarga Tuhan. Pada akhirnya kita mengerti bahwa hal-hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita benar-benar bisa kita alami. Amin teman-teman. Kakak berdoa semoga kita semua mengerti bahwa konflik itu jangan dihindari. Konflik itu harus kita hadapi. Dan ingat baik-baik, konflik bukan arena pertempuran. Konflik adalah konsekuensi perbedaan. Kita yang berbeda bersatu, pasti akan ada konflik. Justru ketidaksempurnaan ini akan semakin menyempurnakan kita. Caranya gimana? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan juga yang menyempurnakan. Kita belajar hari ini. Yang pertama, belajar memberi atensi. Yang kedua, belajar berasumsi positif. Yang ketiga, belajar berkomunikasi. Yang keempat, kita belajar mengedukasi satu dengan yang lain. Yang kelima, belajar mengapresiasi. Dan yang terakhir, pada akhirnya kita mau belajar untuk memanage ekspektasi kita. Amin teman-teman. Yuk kita berdoa yuk. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan kami bersyukur kalau Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang sekeliling kami yang mungkin menyakiti kami, melukai kami, mengecewakan kami. Tapi kalau memang Tuhan izinkan mereka hadir dalam kehidupan kami untuk menyempurnakan kami mau Tuhan. Kami gak mau menghindari lagi konflik. Karena konflik ini bukan arena pertempuran. Konflik adalah konsekuensi dari perbedaan. Kami yang lagi berobat jalan, kami yang masih punya kelemahan, lagi punya masalah, bersatu. Perbedaan itu yang akan menghasilkan namanya ketegangan satu dengan yang lain. Tapi hari ini Tuhan, ketika perbedaan itu ada, kami mau jadikan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan juga yang menyempurnakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau kami dilukai. Karena dari kami dilukai, kami belajar mencintai. Kami bersyukur Tuhan kalau kami direndahkan. Karena dari kami direndahkan, kami belajar untuk menghormati. Kami bersyukur untuk orang-orang yang mungkin dalam prosesnya Tuhan, Tuhan izinkan terjadi untuk memproses diri kami, untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Karena kami juga butuh orang yang gak baik untuk membuat kami
menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Aku berdoa Tuhan biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini termatrai dalam hati dan pikiran kami. Dan kami percaya benih kebenaran firman-Mu ini sudah tertanam dan akan berakar dan akan bertumbuh dan juga berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Thank you.